Alhamdulillah alladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan pimpinan Rektorat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Badan Pembinaannya, Bapak Ibu Dekan dan Wakil Dekan, Bapak Ibu Kapolri, seluruh sivitas Akademi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, seluruh Bapak Ibu yang kami muliakan, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah semoga Allah merahmati kita seluruhnya. Alhamdulillah, mari sama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kalimat ini mengkategorikan kita termasuk hamba Allah yang bersungguh. Salawat dan salam mari sama-sama kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dengan harapan mudah-mudahan kita seluruhnya tetap istiqamah terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, mari yang kami muliakan sebelumnya Ustaz kita, Ustaz Yunus, Ustaz Mahmud Yunus Dawi SLTMA, yang akan memberikan kita pencerahan dan pendengaran sebelum kita memasuki acara inti dari pertemuan ini. Mari kita buka pengajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang kami muliakan, mari sama-sama kita persiapkan diri untuk tikap sebentar mendengarkan ceramah pencerahan dari Ustaz kita Muhammad Yunus Dawi SLTMA. Kepada Bapak yang mulia, Ustaz yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Pertama dan yang kedua sekali, mari kita bersyukur kepada Allah dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Pada siang hari ini kita bisa berhadir di Masjid Taqwa kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita sholat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian rutin dalam rangka untuk bagaimana supaya melahirkan nuansa kampus Islam di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Salawat dan salam kepada Rasulullah
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah mengamalkan Al-Quran, memperjuangkan sunnah-sunnahnya, meneladani kehidupan Rasul, keluarga dan para sahabatnya, dan bisa berharap mendapatkan pertolongan dari Allah baik di dunia lebih di akhirat. Tentunya yang sama kita hormati pimpinan universitas, baik dari Badan Pelaksana Harian, ada Pak kemudian juga yang kita hormati kita muliakan pimpinan universitas berhadir, para bapak ibu dan anak, dan juga semua kita teristimewa barisan guru-guru, para imam, qori, muadzin yang kita muliakan. Seluruh kita mudah-mudahan saja diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada saya diberi amanah oleh Badan Islam untuk Muhammadiyah untuk menyampaikan materi pada hari ini yang berkaitan dengan main ordinance, yaitu ada 9 kebiasaan emas. Dan ordinance ini adalah merupakan hasil karya dari Ketua Majelis Tahlik Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2010-2015, yaitu Bapak Dr. Agus Sukaca MS. Kemudian telah yang diberikannya, ditinggalkannya kepada kita selama pimpinan beliau sebagai Ketua Majelis Tahlik. Dan kita mencoba bagaimana supaya ini menjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan bagi kita. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran ini banyak ayat-ayat yang mencoba untuk menegaskan bahwa umat Islam itu adalah merupakan umat yang terbaik. Al-Quran itu adalah merupakan kitab yang paling hebat. Al-Quran adalah kitab yang paling tangguh. Al-Quran adalah kitab yang paling rasional. Tidak ada satu kitab pun di dunia ini yang bisa mengimbangi kehebatan Al-Quran. Itu yang kita yakini. Bahkan Allah mencoba memberikan tantangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wa da'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Jika kamu meragukan tentang kebenaran Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka coba kamu buat semisal satu surah saja. Ajarlah seluruh kekuatan dan penolong yang ada di dunia ini selain daripada Allah, tapi kamu tidak akan mampu menyembahnya. Jadi berarti Quran itu hebat, Quran itu tangguh, Quran itu rasional. Pertanyaannya, kenapa umatnya tidak sehebat kitab yang dimiliki? Itu jadi masalah. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 110, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas." Kamu ini adalah umat yang terbaik, ditampilkan di tengah-tengah manusia. Umat Islam adalah umat yang terbaik. Tapi itu bukan hadiah. Ketika Allah menyatakan kamu umat terbaik, kita bawa pada kehidupan kita yang sekarang. Apakah umat Islam menjadi umat yang terbaik hari ini jika dibandingkan dengan umat yang lain? Jawabannya tidak. Artinya kita bukan umat yang terbaik. Apakah Qurannya yang salah? Enggak juga. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikian Quran tidak ada keraguan di dalamnya menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti
ketika Qur'annya benar dan pernyataannya tidak sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat atau dalam kehidupan kita, maka yang menjadi persoalan itu adalah umatnya, yaitu umat Islam. Artinya kita ini tidak serius dalam berislam. Idealnya kalau Qur'annya hebat, Qur'annya tangguh, konsepnya luar biasa, al-Islam yang walayul alaih, Islam itu tinggi, takkan ada yang bisa menandingi Islam secara konsep pasti. Tapi ketika konsep itu tidak diamalkan, maka dia tidak akan pernah menjadi realitas atau menjadi kenyataan. Inilah yang menjadi PR kita. Maka itu ketika The Network and Habits ini diluncurkan, yang menjadi landasannya, sandarannya yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bapak Ibu jangan salah kaprah, Ustaz ikut marah-marah, bukan. Ini hanya strategi perjuangan saja. Karena ketika saya baca literatur-literatur dari jam 1 sampai jam 2, apalagi mendekati jam 3, itu pertarungannya sangat berat. Ya, orang yang baru makan kemudian masuk ke ruangan yang dingin, diairi sama AC. Kalau ustaznya lembek, mati semua di bawah. Ustaznya lembek, katakan ibu-ibu beriman, ya Ustaz, mati semua. Maka itu harus ada kejutan. Kalau bapak ibu tertidur itu wajar karena sehat. Jangankan bapak, setan lompat. Yang jadi bahaya itu ketika saya bentak nggak terkejut, itu kematian sudah dekat. Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas. Artinya jangan pernah main-main dengan keislaman itu. Harus buktikan, benar nggak kita ini orang-orang yang beriman, benar nggak kita orang yang Islam, harus ada pembuktian. Maka dalam rangka itulah ini konsep disampaikan supaya kita bisa menjadi umat yang terbaik. Selama ini kita belum, malu kita mengakuinya bahwa secara konsep Islam yang terbaik, tapi kenyataannya umat Islam hari ini dibandingkan dengan umat yang lain bukanlah menjadi umat yang terbaik. Itu realitas. Tidak usah malu-malu kita mengakuinya, memang itulah kenyataan. Tapi konsepnya tidak salah. Yang salah adalah umat yang tidak mau mengamalkan konsepnya secara benar. Maka itu setelah Allah ajak kita menjadi orang yang beriman, orang yang Islam secara kafah, lawannya apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata. Jadi lawan dari Islam itu setan. Maka itu dulu pernah heboh ketika ada istilah Hizbullah dan Hizbus Syaitan, partai Allah dan partai setan. Dan heboh. Karena itu selalu berhadapan partai Allah dengan partai setan. Partai Allah itu selalu memperjuangkan kebenaran. Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Yang benar datangnya dari Allah, maka jangan ragu-ragu. Lawannya adalah partai setan.
ketika kita jauh dari kebenaran, pada waktu itu kita sudah menjelma jadi syaitan. Maka itu dideklarasikan Allah dalam Quran, allati yuwaswisu fi sudurin nas minal jannati. Mereka setan itu mewaswaskan ke dalam dada manusia, ada dari kelompok manusia, ada dari kelompok jin. Rupanya manusia ini sudah banyak juga yang terlanjur jadi setan. Kapan dia jadi setan? Ketika dia jauh dari kebenaran. Kita ini nggak konsisten, kadang-kadang sudah berada di partai Allah, sebentar lagi kampanye di partai setan. Ini di masjid ini jalan. Kita ini Hizbullah, partai Allah. Karena baru 5 langkah udah Hizbus Syaitan, menjadi partai setan. Jadi kalau Bapak nampak nanti pengurus partai setan itu jangan dipanggil, cukup dalam hati aja. Inilah pengurus partai setan yang menjual Islam dalam hati, jangan panggil tangan hati kita dapat. Apa kebiasaan yang harus dilakukan oleh umat Islam, orang yang beriman, supaya mereka menjadi umat yang terbaik? Yang pertama, yang dalam konsep Denendon hadis adalah menunaikan sholat wajib di awal waktu berjamaah, diiringi dengan sholat sunat rawatib dikerjakan di masjid. Ya, jadi kalau memang kita ini ingin menjadikan bahwa kampus UNSU ini adalah merupakan kampus Islami, maka ketika nanti umpamanya situasi sudah normal, PPKM sudah PBM tatap muka sudah berlaku, akan kita buktikan bahwa masjid ini tidak mampu menampung jemaah yang hadir untuk sholat. Harus terbukti, kalau enggak benar. Bagaimana kita mengerjakan sholat fardu itu secara berjamaah di awal waktu dan dikerjakan di masjid? Kenapa perlu dikerjakan di awal waktu? Ketika ditanya Rasul, ayyul afdal, ayyul amal afdal, ya Rasul, amal apa yang paling afdal dicintai oleh Allah? As-sholatu fi awwali waqtiha, bahwa amal yang paling dicintai Allah itu adalah sholat yang dikerjakan di awal waktu. Maka itu ketika berkumandang suara azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo melaksanakan sholat dan ayo menuju kemenangan. Ini juga sebagai jawaban. Orang bertanya, kenapa umat Islam tidak menang-menang dan tidak unggul selama ini? Karena mereka memilih kalah. Itu aja jawabannya. Karena ketika dipanggil hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan, ayo meraih kemenangan, genggam keberhasilan dan kesuksesan. Pertanyaannya, berapa persen yang hadir ke masjid dan berapa yang tak mau masuk ke masjid, memilih kalah dan tidak ingin jadi pemenang? Maka inilah yang menjadi persoalan kita. Orang bilang dan nanti umat Islam ini akan bangkit dan dia akan ditakuti, akan disegani oleh umat yang lain ketika sholat subuhnya sama ramainya dengan sholat Jumat. Kapan itu kira-kira? Sholat subuhnya sama dengan sholat Jumat. Berat. Jangankan sama, ada masjid yang pingsan. Pingsannya bukan apa-apa, dia qomat, dia azan, dia imam. Jemaahnya makhluk halus saja. Maka itu ada juga yang jaga masjid itu agak nakal, dia sambil golek-golek aja sambil tidur. Gak ada orang. Begitu dia keluar, tak ada makhluk. Maksudnya dia qomat sendiri, dia yang qomat, dia imam. Tapi nggak ada perintah sak lurus rapat, orang nggak ada. Jadi bagaimana kita menumbuhkan kecintaan kita supaya kita mengerjakan sholat fardu di awal waktu, kemudian dikerjakan di masjid secara berjamaah. Kenapa harus di masjid? Bacalah sejarah. Bagaimana Rasul ketika melakukan perjalanan yang sangat luar biasa yang kita kenal dengan Isra dan Mi'raj. Berangkat dari Masjidil Haram, singgah sebentar di Masjidil Aqsa, kemudian transit sebentar,
istirahat. Menurut sejarahnya begitu, dikasih 2 minuman yang sama warnanya tapi aromanya berbeda, ya kan? Antara susu dan buah. Kemudian Nabi minum susu. Sadaqta Muhammad, benar kau ambil susu. Andaikan kau ambil tuak, maka umat akan tenggelam semua. Setelah itu dia naik Mi'raj, menembus langit sampai di langit, bertemu dengan masjid yang bernamanya Baitul Maqmur. Di dalamnya 70.000 malaikat sujud membesarkan, mengagungkan Allah. Kemudian keluar rombongan masuk lagi. Tapi bukan Nabi hitung satu-satu malaikat yang lapor. Muhammad itu jumlahnya 70.000. Satu kloter. Masih kalah kloter Kiam ya. Kloter Kiam kan cuma 300. 70.000. Udah naik lagi sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian dapat perintah sholat. Setelah itu Nabi kembali ke sisi Masjidil Haram. Subhanallah. Berangkat dari masjid, singgah di masjid, ketemu dengan masjid, kembali ke masjid. Itulah perjalanan Isra dan Mi'raj itu. Maka Nabi memerintahkan kepada kita, Al-Quran menyuruh kita supaya kita memakmurkan masjid dan memakmurkan rumah Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanya saja orang-orang yang mampu memakmurkan rumah Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka itu orang yang kuat imannya kepada Allah, kuat imannya kepada hari akhirat, maka sinyalnya akan kuat. Begitu dipanggil oleh seruan azan, wa idza zikrullah, ya, apabila disebut nama Allah, bergetar hati mereka. Dan jadi kalau imannya lemah, itu sinyalnya itu lemah. Hayya 'alas shalah, jawabnya kalian di jalan. Padahal tidak bisa main-main, harus dijawab, harus didatangi. Siapa yang mendatanginya? Orang yang percaya kepada Allah dan percaya kepada hari akhirat. Karena dia yakin dengan Allah dan hari akhirat, maka setiap seruan azan tidak ada satu kekuatan pun yang bisa untuk menolaknya dan melarangnya untuk tidak berangkat ke masjid. Luar biasa. Apalagi kita ini, mohon maaf, masih ditakdirkan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kalau Quran tadi menyatakan yang mampu memakmurkan rumah Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dalam sebuah hadis dijelaskan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah laisa li qa'idun yaquduni ila masjid. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yurahhisalahu wa yusalli fi baitihi. Kata Nabi, farahhasalahu falamma walla da'ahu faqala lahu hal tas'ami' nida'a bis-shalah? Qala na'am. Qala fa'ajib. Ini adalah dialog yang terjadi antara Nabi dengan sahabatnya yang bernama Ibnu Maktum. Ya, Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW kedatangan seorang laki-laki yang buta. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, aku tidak memiliki orang yang bisa menuntunku untuk berjalan ke masjid. Aku buta, tidak ada keluarga yang bisa menuntunku berjalan ke masjid. Apakah aku boleh diberi keringanan untuk sholat sendirian di rumah? Itu pertanyaan yang bermakna. Maka kata Nabi, silakan kamu mendapatkan keringanan. Setelah dijawab Nabi, kamu boleh sholat di rumah mendapatkan keringanan, Ibnu Maktum berpaling hanya beberapa langkah. Falamma wallada, maka Nabi memanggilnya kembali.
mengumandangkan azan itu kamu dengar, sampai enggak seruan itu ke rumah? Kalau itu seruannya jelas, ya Rasulullah, kata Nabi, wajib kau datang ke masjid ini sekalipun bersusah payah. Orang yang buta minta keringanan kepada Rasul, ya Rasul, beri keringanan kepada aku untuk sholat sendirian di rumah karena enggak ada yang bisa menuntunku ke masjid. Silakan kamu sholat sendirian di rumah, kamu dapat keringanan. Ternyata Nabi mencoba membatalkan keputusan itu. Apakah kamu mendengar, hai Ibnu Maktum, ketika nanti Bilal mengumandangkan suara adzan, dengar ya Rasulullah, wajib kau datang kemari sekalipun bersusah payah. Umat Islam sangat paham dengan hadis ini. Bahkan karena saking pahamnya, salah paham. Kenapa? Karena mereka bilang yang buta wajib ke masjid, yang tak buta tak wajib. Yang benar pemahamannya apa? Kalau yang buta saja wajib ke masjid, apalagi yang tidak buta. Tapi umat Islam enggak. Orang yang buta wajib, yang tak buta tak wajib. Maka biasanya orang-orang yang dekat ke masjid itu adalah orang-orang yang mendekati kebutaan, usia-usia 60 ke atas. Ya. Udah mulai kabur-kabur pandangan itu masuklah. Kenapa Bapak masuk? Alhamdulillah dapat bonus dari Allah, masih sempat kata dia. Kalau aku semalam 59 ya Bapak sempat. Ada juga yang udah sesak napas baru datang, ada yang udah kena asam urat. Tidak bisa lagi dilipat kaki ke belakang, terpaksa main ke samping. Dua tempat diam dulu. Najir pun gak keberatan. Kenapa? Karena masih lapang, mau boleh pun bisa. Orang-orang yang bermasalah yang sudah mendekati kebutaan. Yang kita pahamkan bukan itu. Kalau yang buta saja wajib ke masjid, apalagi yang tidak buta. Tapi yang kita temukan di Medan, kadang-kadang ada seseorang di rumahnya di kebun masjid. Kan umat Islam lomba-lomba bangun masjid. Yang sana masjid, tiap sudut masjid, menaranya tinggi-tinggi, dikepung sama masjid. 5 masjid memanggil, dia enggak bergerak juga, tetap duduk di teras. Pak, kok enggak tinggi Pak? Banyak kali yang manggil Ustaz, oh yang awal. Dalam hati keturunan modern juga. Masa 5 yang manggil juga? Oh yang mana mau datang supaya ada di sini aja lah. Jadi jangan lagi main-main. Ini kita ini kampus musuh, kampus Islam. Harus saling mengingatkan ke depan ini, saling mengingatkan. Jangan waktu ngaji aja sholat. Ini bagaimana? Ini bukan apa ini? Bukan main kasar, main halus di atasnya sedikit. Artinya supaya untuk kita semua, ya. Jadi saya juga mengajak diri saya, karena memang kadang-kadang kita sudah mulai, tapi kadang-kadang belum istiqomah. Istiqomahnya yang baik. Agama itu puncaknya kan pada istiqomah. Amantu billah summa istaqim, katakan bahwa aku beriman kepada Allah dan istiqomah. Ya, jadi bagaimana supaya kita rutinkan? Luar biasa ini. Walaupun Bapak melihat sholat berjamaah di masjid ini amalan yang biasa-biasa, tapi menurut Rasulullah amalan yang sangat luar biasa. Kenapa? Sampai bisa menunda datangnya hari kiamat. Demi keagungan dan kekuasaan kata Allah, aku bermaksud menimpakan azab itu sekaligus akan kugulung bumiku, kiamat akan terjadi. Tapi ketika aku melihat hamba-hambaku masih memakmurkan rumahku, kupalingkan azab itu dari mereka, kutunda datangnya hari kiamat. Ini kadang-kadang awak mau ke masjid, mau makan ayat ke masjid, yuk kirim salam ya, muncung. Dilecehkannya, tujuannya jelas. Tak tahu dia selamat dia dari kiamat gara-gara awak ke masjid. Ada juga kawan, jangan soalin kain apa katanya. Belum tentu kita siapa duluan masuk surga. Memang betul, tidak tahu siapa yang duluan masuk surga. Tapi pada posisi itu yang ke masjid adalah sholat fardu di awal waktu. Kemudian datangilah
sakitnya dalam keadaan marah. Bahkan ada riwayat yang berani menjelaskan bahwa Nabi itu jatuh bangun hendak mendatangi sholat berjamaah, sampai dia pingsan, mau bergerak, akhirnya sadar. Dia tanya, apakah umatmu sudah sholat? Belum ya Rasul, mereka masih menunggu. Akhirnya dia berusaha lagi untuk berjalan, tapi memang tak kuat, jatuh lagi. Begitu dia tenangkan dirinya, apakah mereka sudah sholat? Belum ya Rasul, mereka masih menunggu untuk menjadi imam sholat. Nabi bangkit lagi, bahkan ada yang mengatakan 10 kali Nabi jatuh ingin berjuang mendatangi masjid, baru dia menyerah. Sampaikan kepada Abu Bakar untuk menjadi imam sholat kalian pada hari ini, dan aku tak sanggup lagi untuk berjalan ke masjid. Jadi ini yang diamalkan oleh Rasulullah. Kita ini kebetulan adalah Muhammadiyah, pengikut Nabi Muhammad. Pengikut Nabi Muhammad, pahami lagi. Maka itu jadi orang Muhammadiyah ini tidak mudah. Jangankan jadi pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang dan pimpinan ranting. Jadi anggota biasa pun berat syaratnya untuk menjadi Muhammadiyah. Berat. Karena apa yang dipraktekkan itulah yang tercermin dalam akhlak Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita berjalan, duduk, sila, segala macam itu harus mencerminkan Nabi Muhammad. Karena kita sudah mengaku diri kita Muhammadiyah, ikut Nabi Muhammad. Jadi itu. Kemudian tentu tadi ada perintahnya iringan dengan sholat sunat rawatib. Nah, kalau di sini insya Allah ya, setiap sholat kita tertarik ada keinginan untuk sholat sunat rawatib. Tapi kalau di tempat lain, jangankan rawatib, zikirnya pun tak tembus. Karena begitu salam ada yang ngajak makan yogurt, udah selesai deh. Jadi kalau di sini memang khusus. Secara spontan aja, begitu salam doa langsung takbir lagi untuk sholat sunat rawatib. Kalau di sana banyak kali setan, ada setan. Akhirnya kita nggak sholat sunat rawatib. Kemudian tentu juga harus kalau bisa ditambah dengan sholat duha, disempurnakan dengan sholat sunat tahajud. Jadi ini kita ini yang menurut pengamatan saya, semua yang hadir di muka-muka terancam ini, terancam mau mati maksud saya. Termasuk yang bercakap. Jangan bapak pikir pula, aku mau mati Ustaz selamat enggak? Gawat juga nih Pak. Emang suara masih kuat, ada yang batu-batu udah ya, tapi nggak ada jaminan yang batu duluan dengan yang tak batu, nggak ada. Karena kita ini sudah ingin mendekati garis finish ini. Ini kan proses perjalanan, mulai dari sini berhenti di sini. Kita berjalan terus, ya ada yang 49, 50, 50. Semakin hari semakin dekat kepada yang dijanjikan Allah. Maka ketika usiamu bertambah, maka kesempatan hidupmu semakin berkurang, bahwa semakin dekat kau kepada liang lahat dan liang kubur itu. Maka kalau amalmu masih biasa-biasa, itu tidak benar. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Aku gulirkan kepada kamu kematian dan kehidupan sebagai bentuk ujian siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Jadi Allah menunggu kita untuk mempersembahkan amal-amal yang terbaik, jangan amal-amal yang biasa-biasa. Apa tambahnya Ustaz? Salat rawatib. Apa lagi Ustaz? Salat duha. Apa lagi Ustaz? Salat tahajud. Nah, ya, jadi duha itu tidak bisa digarap, tidak bisa dikerjakan. Sepanjang tidak mengganggu etos kerja, ya. Jangan pula nanti setelah pengajian ini permisi sama pimpinan Pak mau ke masjid sholat duha 2 jam. Kenapa kau deneng golden days? Siapa Ustaz belum satu pula yang sama nanti. Ya. Ringan-ringan saja. Ya. Kalau ada kesempatan 8 rakaat, kalau tidak bisa 2 rakaat. Apalagi kita yang tidak terikat umpamanya banyak waktu luang, gunakanlah waktu luang. Nah, kalau perlu bentang saja dah, di mana pun berada, sujudlah di situ.
Saya yakin tidak ada masalah. Kalau memang itu untuk kebaikan dan mengundang datangnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, kita mau apa enggak? Nah, ini yang persoalan. Jadi ibu pengajian itu pun saya bilang, ibu-ibu ya, pulang dari pajak jangan langsung masak dulu, mandi bersih-bersih. Setelah mandi, kemudian berwudu, bentangkan saja. Sholat kalau nggak bisa 2 rakaat, kerjakan 8 rakaat. Karena tahu berat 2 rakaat, sekaligus 8 rakaat. Ada orang dalam ibadah apa? Kalau singkat dia nggak bisa, semakin lama dia semakin nikmat. Aku yang lakukan aja Ustaz pakai bagus. Begitu dia siap sholat 8 rakaat, dimulainya masak Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian direbusnya daun ubi dengan jantung pisang. Begitu dimakan suami, serasa ikan gulai hiu. Lain masakan kau ini katanya. Pucuk daun ubi dengan jantung pisang, rasa ikan hiu. Inilah keberkahan sholat 2 bangun. Siapa yang ngajar? Ustaz Turba. Rajin-rajin kau ngaji sama Ustaz. Kemudian sempurnakan tahajud. Bagaimana mau tahajud sholat malam? Yang pertama harus belajar bangun dulu. Mungkin itu tahajud kalau tak bangun, belajar bangun dulu. Kita program hidup kita ini tidur jam 10. Jam 10 tidur. Naik ke tempat tidur jam 10 dengan catatan jangan bawa HP. HP buang. Kalau HP dibawa, naiknya jam 10, tidurnya jam 1. Ada lagi Facebook, ada Instagram, ada WA. Kemudian terakhir dan capek baca Facebook, update WA, muncul sinetron Korea. Terakhir karena segan dia sama suaminya. Kurang dia, ditariknya selimut. Agak membayang-bayang nampak suaminya. Luar biasa istri ini. Macam bidadari dari surga. Wajahnya kok bercahaya pada Allah. Begitu rupanya yang nonton sinetron. Jadi kalau kita tidurnya jam 12, jam 1 sudah berat bangun jam 4 asli. Tapi kalau tidur jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 subuh, 6 jam kita tidur. Insya Allah nggak dibangunkan akan bangun sendiri. Bentanglah sajadah. Ternyata sholat yang 11 rakaat hanya setengah jam. Masih sisa waktu setengah jam lagi menjelang subuh. Ambil Quran, hampir khatam 1 juz, barulah azan di masjid. Subhanallah. Berkah hidup kita. Jadi kalau orang bilang one day one juz itu bukan hal yang mustahil kalau kita mau. Kalau kita mau membuat program hidup kita, buatlah jadwal kita seperti jadwal anak kita di pesantren, ya kan? Jam sekian tidur, jam sekian bangun tahajud, jam sekian siap-siap suruh ke masjid, jam sekian sholat 2, jam sekian, pokoknya 24 jam tuh. Ya memang ada waktu istirahatnya sebentar, punya jadwal tersendiri karena mereka berpacu menghargai waktu dan disiplin waktu. Saya cerita waktu sehingga saya memegang jam. Karena nanti takut pula saya perpanjang ini Ustaz itu cerita waktu, tapi tak disiplin juga katanya. Kalau ini saya lihat Bapak Ibu masih konsentrasi dengan pengajian ini. Belum ada yang keluar. Tapi kalau tambah setengah jam lagi aku sakit ini. Ada yang pura-pura kamar mandi tiba-tiba tak balik lagi. Artinya mengurangi keikhlasan kita dalam menerima pemimpin. Karena memang ini jamnya jam siang. Ada yang sudah makan, ada yang belum kan gitu kan. Bahkan mungkin ada yang sudah bertarung dengan kampung tengah. Jadi saya memahami saja itu ya. Bagaimanapun enaknya kajian, kalau sudah gawat darurat kampung tengah itu pasti akan berdebat dengan keikhlasan. Jangan sampai ada yang tidak ikhlas. Walaupun sebenarnya prinsip Islam lebih bagus dipaksa masuk surga daripada diam-diam masuk neraka. Itu prinsip Islam. Lebih bagus dipaksa masuk surga. Ini kan sedikit dipaksa supaya masuk surga. Karena itulah tujuan Muhammadiyah. Maka mudah-mudahan dengan Muhammadiyah ini akan mampu menghantarkan
ke depan pintu gerbang surga Jannatul. Itu dalam muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah, kalimat penutup. Maka mudah-mudahan dengan Muhammadiyah ini akan mampu menghantarkan umat Islam ke depan pintu gerbang surga Jannatul. Jadi cita-cita Muhammadiyah bukan hanya membawa warganya dan anggotanya masuk surga, tapi juga seluruh umat Islam ingin diajak masuk surga oleh Muhammadiyah. Tentu bagi yang mau. Walaupun ini sering diperdebatkan orang, kerja Muhammadiyah tanggung karena nggak tuntas, hanya di gerbangnya saja dengan tengokkan masuk kan gitu. Karena di depan pintu gerbang nggak masuk pak, itu diperdebatkan orang. Ya bagi orang yang nggak paham bolehlah memahaminya. Tapi bagi yang paham, yang harus ditegaskan gerbang surga itu yang saya pahami menurut Muhammadiyah adalah kematian. Syarat masuk surga wajib mati dulu. Tidak ada yang langsung ini. Maka gerbang surga itu kematian. Diajak beramal bersama Muhammadiyah itu sampai mati aja. Setelah mati nggak diajak lagi beramal. Kan nggak ada dibilang almarhum orang tua yang sudah mati limpahkan kemari biar masuknya. Kita ngajak orang beribadah itu sampai mati saja. Setelah mati nggak ada lagi cerita. Urusan Muhammadiyah sampai mati aja pak. Begitu mati innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, mandikan, kafani, sholatkan, kuburkan. Sudah selesai. Maka ketika masuk alam barzakh nggak ada lagi status organisasi di situ. Muhammadiyah tidak bawa kartunya, Al-Wasliyah ilmu juga tidak bawa kartunya di dalam. Kan nggak ada kata Pak Haidar kalau mati anggota selipkan kartu anggotanya di dalam pintu. Karena nanti di surga itu nggak ada lagi cerita organisasi, sudah sama semua. Jadi orang NU, orang Muhammadiyah, orang Al-Wasliyah udah di dalam itu. Nggak ada lagi anggota-anggota. Nggak ditanya malaikat, wah anggota oh jangan kartu wah jangan. Nggak laku. Kartu itu semasa hidupnya. Setelah mati nggak ada. Maka Muhammadiyah mengajak untuk masuk surga sampai gerbangnya saja, sampai mati aja. Setelah mati nggak lagi. Allah tazil wajratun wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah seseorang berdosa karena memikul dosa orang lain, dan tidaklah seseorang akan mendapatkan balasan pahala kecuali apa yang dia kerjakan semasa hidupnya. Ya, dalam surah An-Nahl ayat 38 sampai ayat 41. Baca nanti. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa menurut Imam Syafi'i bahwa baca-bacaan pahala-pahala yang dikirim orang hidup kepada orang mati sampai kapanpun tidak akan sampai pahalanya. Menurut Imam Syafi'i, baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Itu ada 9 ya, baru 1 yang disampaikan. Masih ada 8 lagi stok yang mau disampaikan. Kita surah-surahnya. Tapi bisa nanti yang kedua paksaan yang menyampaikan bergantian saja. Bukan berarti saya semua yang sendiri. Ini hanya satu melakukan sholat berjamaah di masjid, kemudian diiringi dengan sholat-sholat rawatib, ditambah dengan sholat-sholat duha, disempurnakan dengan sholat-sholat tahajud. Demikian semoga bermanfaat. Kepada Allah saya istighfar dan minta ampun. Pada kita semua tentunya diperbanyak maaf. Ya, mudah-mudahan jamaah saya masih selamat semua, tidak ada yang pingsan. Karena kata guru saya, kalau dalam pengajian itu ada 5 orang saja mendengar pengajianmu, ngangguk tak nengok. 5 orang saja, ngangguk tapi tak nengok. 5 orang saja. Akhiri pengajian karena itu jamaah sudah berani. 5 orang saja. Sabikna wa anggukna wa ngantuku. Kami dengar, kami ngangguk, kami ngangguk. Dihajar Ustaz juga bertambah penyakit jemaah. Sabikna wa anggukna wa ngantukna wa tiarap. Tiarap tak boleh balik. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan,
Terima kasih sama-sama kita ucapkan kepada Ustaz Muhammad Yusuf MH. Mudah-mudahan 8 kebiasaan emas nanti juga bisa disampaikan oleh beliau agar saya lompat juga. Sebagai intisari yang dapat kita ambil dari materi yang beliau sampaikan bahwa perintah sholat fardu jika benar aja kedudukan hukumnya wajib berdasarkan hadis yang beliau sampaikan. Selanjutnya wala tatabi wa syaitan, istiqamah terhadap perintah ajaran agama juga hukumnya wajib. Demikian Bapak Ibu, sebagai informasi, Selasa depan tepatnya pada tanggal 8 Februari tahun 2022 pengajian kita akan diisi oleh Ustaz Dr. Agus Burhan MH dengan materi keluarga sebagai basis pengkaderan Muhammadiyah. Untuk impak 2 tahun pematerinya Prof. Nawir, impaknya sebesar Rp656.000. Demikian kita tutup